warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ibu Dwi Agustina ya. Baik teman-teman, di sini kita bertemu lagi untuk membahas tentang osteoporosis ya. Ini materi yang eh, apa ya, sering lah terjadi ya pada ya, yang lansia ya, osteoporosisnya. Banyak yang mengalami osteoporosisnya. Baik, di sini kita akan membahas ya, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kita akan membahas tentang definisi osteoporosis, faktor resiko osteoporosis, screening osteoporosis, treatment untuk pencegahan fraktur pada pasien dengan osteoporosis, monitoring respon terhadap treatment, kondisi-kondisi khusus asuhan keperawatan, serta kasus ya. Baik, ini ada beberapa referensi terkait dengan osteoporosis ya. Osteoporosis adalah kerusakan mikroarsitektural massa pada tulang ya. Kita sebut dengan low bone mass ya, massa tulang yang berkurang ya, yang menyebabkan kelemahan tulang yang menjadi predisposisi terjadinya fraktur ya. Jadi ada beberapa kondisi nih teman-teman yang bisa menyebabkan fraktur, salah satunya osteoporosis ya. Jadi hanya hanya terbentur misalnya sudah menjadi fraktur. Nah, ini kemungkinan pasien sudah mengalami penyakit-penyakit yang mendasari, salah satunya adalah osteoporosis ya. Oke, ini saya rasa definisi lain mirip ya. Osteoporosis adalah kelainan di mana terjadi penurunan massa tulang total ya, terdapat perubahan pergantian tulang pada homeostasis normal, kecepatan reabsorpsi terlalu cepat ya, sehingga massa kalsiumnya tidak tersimpan ya. Nah, ini sama ya definisinya ya. Oke, ini lanjutan tulang. eh, Kemudian tulang menjadi rapuh dan mudah patah ya. Osteoporosis adalah gangguan metabolisme tulang sehingga massa tulang berkurang, resorpsi terjadi lebih cepat daripada formasi atau pembentukan tulang ya, sehingga tulang menjadi tipis ya. Jadi osteoporosis adalah kelainan atau gangguan yang terjadi karena penurunan massa tulang. Ya, kita sepakat dulu ya terkait dengan definisi ya. Nah, ini ada organisasi osteoporosis, ternyata ada IOF, International Osteoporosis Foundation ya. Nah, ini kelas internasional ya teman-teman ya. Nah, kita review sedikit tentang uh, spong tulang ya. Jadi apa sih yang menjadi rapuh gitu? Apa sih densitas? Nah, ini kita lihat, ini tulang ya teman-teman, di dalamnya, di tengahnya ini ada spong ya. Spong bone atau tulang spon. Yang pinggirnya ini namanya compact bone ya. Tengahnya spong bone, di pinggirnya compact bone ya. Ini pada orang normal penampakannya spongnya ini tidak terlalu jarang ya, artinya masih bagus penampakannya ya. Nah, kalau pada pasien dengan osteoporosis ini spongnya ini jarang-jarang. Nah, ini yang disebut dengan penurunan densitas ya. Hasil penampakan yang lain seperti ini ya teman-teman ya. Ini bone normal, kalau ini sudah mengalami osteoporosis. Jadi spongnya lebar-lebar. Oke, ini bone remodeling nanti. Oke, kita masuk ke etiologi osteoporosis ya, faktor-faktor penyebab osteoporosis. Yang pertama adalah determinan massa tulang ya, ada faktor genetik ya, perbedaan genetik mampu mempengaruhi derajat kepadatan tulang. Jadi eh, pasien yang mengalami gangguan tulang ya, masih 40 tahun sudah memendek misalnya ya. Nah, ciri-ciri osteoporosis kan memendek ya, 40 tahun. Yang seharusnya secara teori 40 tahun ini belum muncul osteoporosis, tapi dia sudah muncul di 40 tahun. Nah, kemungkinan besar karena faktor genetik ya. Oke, contoh lain ini, orang kulit hitam pada umumnya memiliki struktur tulang yang lebih kuat atau lebih berat daripada uh, Pasia bangsa Kaukasia yang berkulit putih. Nah, ini gen-gen yang mau nggak mau kita harus terima ya, karena kondisinya seperti itu ya. Kalsiumnya lebih banyak ya, sehingga menyebabkan tulang dari orang kulit hitam ini lebih
kuat dan lebih besar ya. Lalu faktor mekanis. Ya, faktor mekanis ini beban mekanis berpengaruh terhadap massa tulang di samping faktor genetik tadi yang kita sudah bahas ya. Nah, bertambahnya beban akan menambah massa tulang dan berkurangnya beban akan mengakibatkan berkurangnya massa tulang. Jadi pasien yang sering melakukan angkat beban ya ini pasti memiliki massa tulang yang berkurang karena beban yang dia bawa pun terlalu besar ya. Contohnya pemain tenis atau pengayuh becak akan dijumpai adanya hipertrofi baik pada otot maupun pada tulang, terutama pada lengan dan tungkainya. Sebaliknya akan mengalami atrofi pada eh, orang atau pasien yang tidak melatih pergerakan tersebut ya. Lalu faktor makanan dan hormon. Nah, di sini contohnya seseorang dengan pertumbuhan hormon yang nutrisi cukup, proteinnya bagus, mineralnya bagus, ini pertumbuhan tulangnya akan mencapai maksimal. Artinya tidak mengalami osteoporosis di usia 40 tahun. Ya. Contoh pemberian makanan yang berlebihan, kalsium yang berlebih di atas kebutuhan selama masa pertumbuhan, ya, ini masih diragukan untuk menghasilkan massa tulang yang melebihi kemampuan pertumbuhan tulang. Ya. Jadi uh, faktor makanan dan hormonal ini juga mempengaruhi ya ketika dari anak-anak hingga remaja konsumsi protein dan mineralnya bagus, maka tulangnya pun akan bagus. Nah, determinan penurunan massa tulang. Ya, di sini ada faktor genetik ya, lalu faktor mekanis. Ini sama ya yang tadi ya. Nah, ini juga sama tadi protein. Nah, ini kita lanjut ke etiologi dari segi hormonal yang menyebabkan pasien mengalami osteoporosis. Estrogen ya. Berkurangnya atau hilangnya estrogen ini terjadi pada pasien dengan menopause ya teman-teman ya. Dari dalam tubuh akan mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan kalsium ya sehingga ini memicu terjadinya osteoporosis ya. Lalu rokok dan kopi. Merokok dan minum kopi dalam jumlah banyak, kenapa sih akan menyebabkan osteoporosis? Karena kopi itu sendiri kan sifatnya diuresis, termasuk kalsium yang berada di dalam tubuh ini akan dikeluarkan. Harusnya kalsiumnya masuk ke dalam tulang sebagai penguat tulang, tapi ini dikeluarkan melalui ginjal ya, sehingga eh, tubuh kurang mendapatkan kalsium karena proses diuresis tadi ya. Lalu alkohol ya. Alkohol ini kan sifatnya korosif ya teman-teman ya. Sifatnya korosif, tidak hanya mengganggu, merusak hati, tapi juga komponen-komponen kalsium dalam tulang pun juga akan eh, rusak karena sifat yang korosif dari alkohol ini ya. Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ya teman-teman ya. Oke, secara umum ini osteoporosis terbagi menjadi dua, primer dan sekunder. Ya, primer ini memang bentuk yang lebih umum yang terjadi pada masyarakat. Kalau sekunder ini diakibatkan karena berkurangnya jaringan tulang yang berkaitan dengan macam-macam sindrom patologis, ya, seperti malnutrisi, ya, sindrom Cushing, imobilisasi yang cukup lama. Nah, ini kondisi-kondisi ini masuk ke dalam osteoporosis sekunder. Ya. Nah, kita masuk ke manifestasi klinis. Apa aja sih yang dirasakan oleh pasien dengan osteoporosis? Yang pertama pastinya nyeri. Ya. Nyeri ini eh, muncul pada seluruh gangguan tulang ya teman-teman ya. Karena memang vaskuler dan neuro ini nempel pada tulang. Jadi kalau tulang mengalami masalah pasti mengalami nyeri ya. Nah, karakteristik nyerinya adalah nyeri timbul mendadak ya, sakit hebat terlokalisir pada vertebra jika pasiennya mengalami fraktur di vertebra ya.
jadi berkurang jika pasien istirahat. Ya, terjadi deformitas pada vertebra. Nah, kelihatan ini osteoporosis dan usia. Kita lihat ya. Mungkin teman-teman pernah eh, pulang kampung lalu eh, apa namanya mendapati neneknya atau kakeknya, nek kok sekarang tambah pendek ya, bukan bukan tambah pendek sebenarnya, nenek kakek kita tuh mengalami osteoporosis ya. Jadi eh, apa namanya pembungkukan vertebra ini membuat pemendekan tubuh pasien ya. Nah, pemeriksaan penunjang apa sih yang perlu dilakukan pada pasien dengan osteoporosis ya? Tentunya kita cek analisis aktivitas neutron yang bertujuan untuk memeriksa kalsium total dan massa tulang. Ini utamanya ya. Kita cek kalsium total dan cek massa tulang. Kalau memang massa tulang densitasnya mulai menurun ya, berarti pasien masuk kategori osteoporosis ya. Lalu pemeriksaan absorpsimetri, pemeriksaan CT, ya, komputer tomografi, pemeriksaan biopsi, pemeriksaan laboratorium kimia darah, kimia urin, ya. Nah, ini pemeriksaan secara umum dan general, ya, serta lengkap untuk pasien dengan osteoporosis, ya. Tapi kadang tidak dilakukan selengkap ini. Yang utama biasanya kita lakukan kalsium total dan massa tulang, ya. Oke, ini ada pemeriksaan yang lebih lengkap lagi, CMP, kreatinin, kalsium, alkalin, fosfatase, dicek ya kreatininnya. Ini untuk menguji fungsi ginjal, ya. Kenapa fungsi ginjal dicek? Karena pasien-pasien dengan osteoporosis kan biasanya pasien sudah lansia, ya, karena ada gangguan ketidakseimbangan antara absorpsi dan pembentukan tulang ya taruh udah tua nih. Jadi kalau kita pun mau ngasih terapi harus dicek dulu fungsi ginjalnya. Lalu cek kalsium bila rendah. Jika kalsium rendah maka kita cari penyebab dan ditambahkan kalsium ya. Bila kalsiumnya tinggi mungkin pasien mengalami hiperparatiroidism ya. Berarti osteoporosis yang diakibatkan karena penyakit yaitu hiperparatiroidisme ya. Lalu cek juga alkalin fosfatase ya, dimungkinkan adanya penyakit osteomalacia atau Paget disease ya. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium lainnya ya kita cek vitamin D ya. Kalau hasilnya rendah berarti kita tambahkan suplemen vitamin D. Kalau apa namanya vitamin D ini ada yang dosis tinggi yang 5.000 ya teman-teman. Nah, kita berikan ke pasien. Lalu cek juga urin kalsium, kandungan kalsium di dalam urin ya. Kalau misalkan meningkat berarti pasien mengalami hiperkalsiuria. Berarti kalsiumnya ngelos di dalam urin ya. Mungkin banyak minum kopi yang bersifat diuresis ya, sehingga kalsium yang harusnya di dalam darah dimasukkan ke dalam tulang untuk proses kompak bone ini nggak bisa masuk ke dalam tulang, tapi justru malah dikeluarkan melalui urin dan terlihat di urin dengan kondisi hiperkalsiuri. Ya. Oke, lalu paratiroid hormon atau PTH ya. Oh ini tadi udah ya. Serum urin udah, testosteron nih. Pasien laki-laki dengan osteoporosis ini memiliki testosteron yang meningkat ya. Ini urin kortisol juga sama tadi kasus diuretik ya. Jadi selain kalsium juga kortisolnya menghilang melalui urin. Oke, ini penyakit-penyakit secara sekunder menyebabkan osteoporosis ya, sindrom Cushing atau Cushing syndrome ya. Nah, bagaimana sih pencegahan pasien dengan osteoporosis ya? Yang pertama,
Hmm, Pencegahannya adalah bagaimana cara kita mencapai masa tulang dewasa pada saat proses konsolidasi ya. Eh, jadi kita ini dulu kita lihat bone compact kita dulu ya. Jadi kalau misalkan masa tulangnya berkurang apa nih yang saya harus lakukan ya. Masa tulang dewasa harusnya sudah warnanya putih pekat, ini kok belum ya. Maka apa yang perlu dilakukan ya. Yang kedua mengatur makanan dan lifestyle ya agar tetap bugar, misalkan konsumsi kalsium 1000 sampai 1200 miligram per hari ya, konsumsi vitamin D minimal 1000 unit per hari ya. Lalu mengurangi resiko jatuh ya, jadi kalau pasiennya sudah lansia ya, gimana caranya jangan jatuh ya, keamanan tetap dijaga, kamar mandi dipasang pegangan tangan ya. Kenapa di kamar mandi bahaya resiko untuk jatuh ya, karena di situ licin ya, jadi pasanglah itu pegangan tangan, sewaktu-waktu terpleset bisa meminimalisir posisi jatuh pasien ya, jadi nggak brek gitu tapi sempat pegangan di pegangan tangannya. Lalu jika perlu gunakan hip protector ya untuk pelindung hip supaya tidak melakukan gerakan yang ekstra. Nah, tadi kita sudah belajar di awal ada beberapa yang menyebabkan pasien mengalami osteoporosis. Salah satunya adalah kurang protein, kurang kalsium, lalu minum alkohol, merokok, minum kopi. Nah, ini tentu saja harus eh, kita lawan ya. Misalkan kurang protein, berarti kita harus makan tinggi protein ya. Lalu kemudian hindari minum alkohol, hindari merokok, hindari minum kopi, hindari penggunaan antasida yang mengandung aluminium. Ini menyebabkan osteoporosis ya. Pengobatan. Nah, ketika kita sudah mendapati pasien, oh betul nih pasien mengalami osteoporosis ya, tentu saja langkah selanjutnya diapain ya? Pengobatannya kita tingkatkan pembentukan tulang ya, dan menghambat proses resorpsi tulang yang berlebihan. Tadi kan osteoporosis terjadi karena pembentukannya lambat, resorpsinya cepat. Berarti yang kita hambat adalah resorpsinya. Nah, obat-obatan yang dapat menghambat resorpsi ini ada kalsium, kalsitonin, estrogen, dan difosfonat. Ya, bisa diberikan ke pasien ya. Oke, ini pemberian farmakoterapi, lalu kemudian proses keperawatannya diawali dengan pengkajian. Ya. Kita cek identifikasi individu atau pasien dengan resiko osteoporosis, menemukan masalah yang berhubungan dengan osteoporosis ya. Lalu kita lakukan anamnesa, pertanyaan mengenai kapan mulai mengalami gejala nyeri misalnya ya, nyeri di tulang belakang misalnya ya, ada fraktur nggak sebelumnya, konsumsi kalsiumnya seperti apa, gerakannya seperti apa, sudah menopause apa belum ya, karena menopause ini mempengaruhi hormonal tadi estrogen. Ketika sudah menopause, estrogennya sudah tidak mampu berproduksi, maka kemungkinan osteoporosisnya meningkat ya. Penggunaan kortikosteroid ada apa enggak ya? Kalau memang ada penggunaan kortikosteroid dalam jangka waktu lama, dimungkinkan pasien mengalami osteoporosis. Asupan alkohol, rokok, dan kafein seperti apa ya? Kalau memang rutin, berarti memang itu menjadi penyebab osteoporosis. Berarti tata laksananya harus merubah gaya hidup ya. Lalu pemeriksaan fisik ya, kita lihat perubahan bentuk tulang belakang, kifosis kah, lordosis kah, atau skoliosis, atau pemendekan tulang belakang. Nah, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul ya, bisa kurang pengetahuan mengenai proses osteoporosis dan program terapi, nyeri yang berhubungan dengan fraktur dan spasme otot, konstipasi yang berhubungan dengan imobilisasi atau terjadinya ilius, ya ini sangat kondisional pada pasien ya. Artinya tidak semua pasien ini mengalami konstipasi. Tentunya kita cek dulu tanda dan gejala atau keluhan yang dialami oleh pasien.
Resiko cedera berhubungan, resiko cedera fraktur berhubungan dengan tulang yang mengalami osteoporosis ya. Nah, baik teman-teman, ini untuk tujuan intervensi ya. Saya rasa silahkan teman-teman mencari tahu menggunakan metode yang baru yaitu NICNOC ya, nursing uh, uh, NIC dan NOC. Oh, sorry sorry. Uh, Sekarang sudah nggak pakai NICNOC ya. Jadi yang terbaru dari organisasi PPNI itu adalah SDKI, SLKI, dan SIKI ya. Boleh menggunakan itu ya karena memang organisasi PPNI sudah mengeluarkan ya, mengeluarkan kebijakan dalam bentuk buku untuk bisa teman-teman gunakan sebagai acuan penentuan diagnosa, intervensi, dan implementasi ya. Baik itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Kita bertemu nanti di sesi diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.